Bersama saya Adisita Salsa. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita dari kelas 10C. Ada Putri Nabila, Muhammad Yusuf, Yosi Rahmawati, Rangga Rahim Pratama, dan Muhammad Nazmi Saidan Ramadan. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Baik. Makasih udah nyempetin datang ke acara podcast ini. Oke, kali ini kita bakal membahas tentang legenda Sangkuriang. Siapa sih ya yang belum tahu legenda tentang Sangkuriang ini? Kayaknya hampir sebagian masyarakat di Jawa Barat, khususnya orang Sunda, pasti tahu tentang legenda Sangkuriang ini. Karena kalian adalah orang asli Jawa Barat, aku pengen tahu menurut kalian gimana sih cerita atau legenda tentang Sangkuriang ini? Coba dong jelasin. Dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku, kalau dari yang aku baca, Sangkuriang itu kayak ada satu sosok laki-laki yang namanya Sangkuriang. Yang tadinya tuh dia tuh mau menikah sama seorang perempuan, tapi gagal karena perempuan itu ibunya sendiri. Kok bisa sih? Apa sih? Mereka tuh mau bisa Sangkuriang tuh mau nikahin ibunya sendiri, padahal kan mereka tuh ada hubungan darah. Kok bisa? Coba jelasin. Awal mulanya gimana gitu? Ya. Awal mulanya jadi lupa. Jadi awal mula si ibunya tahu kalau Sangkuriangnya anak-anaknya tuh dari waktu si Sangkuriang tuh mau pergi berburu. Si ibunya tuh nyuruh buat si Sangkuriangnya tuh nyuruh buat si ibunya ngerapihin ikat kepala yang mau dipakai sama Sangkuriang. Otomatis ibunya ngeliat dong ke kepala Sangkuriang. Nah, terus ibunya ngeliat ada bekas luka yang dulu ibunya Sangkuriang getok kepalanya Sangkuriang. Ya, terus itu tuh digetok tuh awalnya gimana? Coba ceritain dari awal gimana ceritanya itu bisa ada cerita legenda Sangkuriang ini. Coba ceritain awal mulanya yang katanya ada sepasang dewa dan dewi yang ditutup ke bumi. Ada pasang dewa dewi yang dikutuk dari turunkan ke bumi yang menjadi wujud celeng dan anjing yang dikeluarkan di. Jadi si celeng itu si babi hutan atau si dewi yang dikutuk oleh sang yang tunggal itu. Terus kalau anjingnya atau si tunggal ini tuh dewanya ya yang dikutuk. Terus lanjutan ceritanya gimana? Pas sudah ada dewa dan dewi dikutuk itu tuh bagaimana? Lanjutan ceritanya, ini kan ada raja Suging, dia tuh pergi berurusan, mau berburu kan, terus dia tuh pipis nyatet ketampung di wadah air kelapa itu batok kelapa. Terus ada babi itu deh, celeng itu deh minum air kencingnya si raja itu. Terus babi itu tuh ngelahirin bayi, terus bayinya dibawa sama raja yang tadi itu pipis, dibawa ke kerajaan. Terus itu Jadi anak. ya dijadiin anak. Dan namanya siapa? Nama si bayi itu. Nama bayinya Raja yang Sumbi. Nah, terus hubungan ternyata emang ada hubungan antara dewa dan dewi dan raja Suging Perbangkara itu ya. Jadi si raja Perbangkara itu tuh pipis, terus ada ditampung sama batok kelapa, terus diminum sama celeng, terus si celengnya hamil anaknya Dayang Sumbi.
kayak apa sih, para raja dan pangeran pada saat itu tuh pengen nikahin Dayang Sumbi ini ya gitu. Terus ternyata gak ada satupun raja sama pangeran yang diterima oleh Dayang Sumbi. Nah, kira-kira gimana lanjutan ceritanya? Nah, ya, karena seperti itu yang raja dan pangeran itu saling bersamaan mendapatkan Dayang Sumbi. Terus abis kayak gitu kayak gimana lanjutan ceritanya? Yang kan banyak para raja dan pangeran yang ini ya, yang pengen nikahin Dayang Sumbi, tapi Dayang Sumbi itu gak ada terima satupun raja atau pangeran itu. Nah terus raja sama pangeran itu tuh malah jadi berantem kan, malah jadi perang satu sama lain karena pengen dapetin Dayang Sumbi ini, karena Dayang Sumbi itu cantik gitu ya. Ya. Nah terus terus abis kayak gitu kayak gimana? Kayak kan sampai berperang gitu ya? Apa Dayang Sumbi gak risih atau takut gitu, gimana lanjutannya? Abis dari perang kayak gitu. Oh, jadi si Dayang Sumbi itu teh ngasingin diri sampai yang maksudnya gitu teh hilang, ada yang hilang, pokoknya sesuatu yang Torak itu ya, bertarak itu ada yang hilang. Terus kan gara-gara si Dayang Sumbi itu ya teh males buat nyarinya, dia teh tiba-tiba ngeluarin kata-kata kalau ada yang nemuin si orang itu tuh, kalau ada laki-laki yang nemuin orang itu tuh bakal dijadiin suaminya, tapi kalau yang nemuinnya itu perempuan bakalan dia jadiin saudarinya. Terus habis kayak gitu ada gak yang ngambilin torak itu? Ada. Terus gimana ceritanya? Dapat terima ya, terus ada yang jadi si Tumak tuh yang ngambil toraknya Dayang Sumbi kan. Terus abis ngambil toraknya apa sih, si Tumaknya dijadikan suaminya kah atau bagaimana? Ya, terus gimana? Tidak yang nyaku bilang dulu kan ke raja mau nikah sama ibu sama ya. Terus itu raja sama Dayang Sumbi ini itu berantem. Terus Dayang Sumbi diusir sama raja. Ya diusir, terus Dayang Sumbi pergi ke sekolah. Ya, bentar. Dayang Sumbi nikah sama ya. Oke. Nah, terus abis kayak gitu bagaimana lanjutan ceritanya? Abis nikah sama Dayang Sumbi, apakah melahirkan anak atau bagaimana? Abis nikah sama semua, apakah mereka punya anak atau gimana? Ya, siapa? Sampai ya. Terus kayak gimana lanjutan ceritanya? Apakah jelas? Pas sudah punya anak ya, si Sangkuriang ini suruh berburu hati-hati sama ibunya, ditemenin sama ayahnya yang lain itu. Tapi sebelumnya si Sangkuriang ini belum tahu kan kalau si Tumang itu tuh ayahnya dulu. Sangkuriang itu pergi ke hutan berdua sama Kuna. Terus si Sangkuriang itu mau berburu rusa tapi gak dapet, gak ada. Terus si Sangkuriang dia melihat lagi, jadi mau apa
tusuk Ya tusuk dibalik. Tapi si Umar apa deh nggak itu kagak boleh ya gitu ya. Terus ngagagalin buat tusuk si yang babi itu ya, karena si Umar tahu yang babi itu tuh ternyata ya Dewi. Terus karena si Sangkuriang kesel sama si Kuman, terus si Sangkuriang tuh ngebunuh si Kuman sampai mati. Oke. Terus abis kayak gitu si tunangnya dibunuh, terus dijadikan makanan kan ya sama si Sangkuriangnya, diolah gitu jadi makanan, terus dikasih ke ininya Dean Sumi. Nah terus kira-kira Dean Sumi marah atau ya udah atau bagaimana? Yang marah yang sudah yang lagi pegang sendok yang buat nasi ya sampai dipukulin ke kepalanya si Sangkuriang ya. Sangkuriang teh marah jadi dia teh pergi ngembara ke tempat yang jauh gitu ya. Terus pas udah gitu si Sangkuriangnya tuh udah ngerasa cukup buat membara, dia tuh pulang ke tanah airnya, terus ketemu sama cewek yang dia lihat daripada cantik banget gitu, kayak ya cantik lah gitu. Terus si yang cewek cantik ini juga terpesona sama parasnya Sangkuriang ya. Jadi di situ Sangkuriang langsung ngelamar cewek cantik itu tanpa tahu ternyata si cewek itu tuh ibunya dia sendiri. Terus abis kayak gitu kayak gimana lagi kita ceritanya? Yang tadi aku bilang di awal, pas waktu si Sangkuriangnya mau pergi berburu, dia kan nyuruh si cewek cantik itu tuh buat masangin ikat kepalanya. Si ibunya tuh ngeliat si cewek cantik itu ya tuh ngeliat kalau di kepalanya tuh ada bekas luka, ya bekas dipukul itu. Terus si cewek cantik itu tiba-tiba ingat kalau ini tuh luka yang dia bikin ke anaknya beberapa tahun belakang. Terus juga pas dia lihat-lihat sama ibunya, muka anaknya tuh mirip, muka si cowok gantengnya itu mirip sama muka anaknya. Jadi si ibunya tuh berpikir buat ngegagalin tunangan antara mereka berdua. Terus abis ibunya gagalin, apakah ada kejadian sesuatu atau bagaimana? Ya, 2 permintaan sih. Jadi Dean Sumi itu minta permintaan ke Sangkuriang, pengen perahu ya, pengen perahu sama pengen apa? Bendungan Citarum. Nah ya, Terus pas udah kayak gitu lah tadi ceritanya, pas Sangkuriang di apa sih gagalin sama ibunya, bagaimana? jadi si Sangkuriang itu nyoba dulu buat memenuhin 2 permintaan si ceweknya itu dengan cara dibantu sama makhluk gaibnya si Sangkuriang. Nah, si Dayang Sumbi juga sambil mantau tapi diam-diam gitu sambilnya. Nah, karena mungkin si Dayang Sumbi tahu ini tuh bakal berhasil, jadi dia nyuruh anak buahnya buat ngegelar kain sutra warna merah yang bikin semua langit itu jadi warna merah. Sampai si Sangkuriangnya berpikir kalau mungkin ini harinya udah selesai, jadi mungkin dia berpikir kalau si yang ngelakuin 2 permintaannya itu gagal. Ibunya marah, terus si perahu itu tuh ditendang dan jadilah yang sekarang itu kita keluar sekarang tuh Indonesia. Terus habis kayak gitu sebenarnya sama sekali Ya, mungkin yang kita tahu Terus juga ternyata di hikayat Sangkuriang ini tuh ada nilai-nilai moralnya ya guys. Ada nilai-nilai hikayat di dalam hikayat Sangkuriang ini. Yang pertama ada nilai pendidikan. Oke. Terlihat dari bagaimana cara seorang ibu mendidik
mendidik anaknya agar tidak melanggar norma sosial yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini terlihat dalam peristiwa ketika Sang Kuryang hendak menikahi ibunya sendiri. Nah, terus ibunya ini tuh menolak ajakan Sang Kuryang untuk Sang Kuryang menikahi Dayang Sumbi, dan Dayang Sumbinya itu menolak untuk dinikahi karena dia tahu bahwa Sang Kuryang itu anaknya sendiri. Yang kedua, ada nilai moral terlihat pada sikap Dayang Sumbi yang teguh atau konsisten dalam menepati janji yang telah diucapnya, yaitu bersedia menikah dengan si Humang dengan siapapun yang mengambil torak yang jatuh pada saat dia sedang asik bersantai gitu ya. Dan ternyata yang mengambilnya itu adalah seorang anjing. Dari sini dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa betapapun pahit akibat yang akan ditanggung seorang harus teguh menepati janjinya. Yang ketiga, ada nilai agama terlihat pada usaha Dayang Sumbi untuk menggagalkan keinginan Sang Kuryang untuk menikahinya. Hal ini dikarenakan agama melarang seorang anak untuk menikahi dengan ibunya sendiri, apalagi ini adalah ibu kandungnya ya. Dan beberapa orang menganggap bahwa Dayang Sumbi ini bagus ya. Terus yang keempat, ada nilai sosial, bahwa di kalangan masyarakat Sunda atau Jawa Barat, percintaan atau pernikahan antara ibu dengan anak merupakan perbuatan yang dilarang atau haram ya. Sebab jika hal itu terjadi, maka nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat akan hancur. Yang kelima atau yang terakhir adalah nilai budaya. Terlihat pada bahasa dan penggambaran pakaian yang digunakan, yaitu masih menggunakan bahasa dan pakaian daerah yang artinya masih menjunjung tinggi nilai budaya dalam daerah tersebut. Oke, jadi cukup sekian acara podcast kita di Ngobrol Santuy bersama saya, Ansyah Salisa. Sekian, terima kasih sudah menonton.